wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siana Ulfa dari mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 dengan NIM 2386202063. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen dan Profesi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Urip Tisngati MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam manajemen pendidikan. Dalam penjelasan kali ini, terdapat 3 poin materi pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Kedua, fungsi manajemen pendidikan. Ketiga, ruang lingkup pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya di dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan pendidik. Terdapat 6 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, planning. Upaya perencanaan kegiatan pendidikan berupa program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, organisasi. Kegiatan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan melalui penetapan struktur untuk mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing elemen yang ada di sekolah. Yang ketiga, staffing. Kegiatan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Keempat, direktif. Kegiatan pemberian instruksi, bimbingan, arahan, motivasi, dan teladan dari kepala sekolah sebagai manajer sekolah kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Yang kelima, koordinatif. Kegiatan mengkoordinasikan agar terjadi keseimbangan, pelimpahan tugas, dan tanggung jawab kepada setiap elemen yang ada dalam lembaga pendidikan. Yang keenam, controlling. Kegiatan mengevaluasi terhadap keseluruhan kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan koreksi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yang akan datang. Terdapat 6 ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, penyesuaian lingkungan tempat individu hidup senantiasa berubah dan dinamis. Yang kedua, integrasi kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga, diferensiasi kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat. Yang keempat, persiapan kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Yang kelima, pemilahan antara perbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Kedua, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti perkembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang. Fungsi manajemen peserta didik. Pertama, pengembangan individualitas peserta didik. Kedua, pengembangan fungsi sosial peserta didik. Ketiga, penyaluran inspirasi dan harapan peserta didik. Keempat, pemenuhan kebutuhan kesejahteraan peserta didik. Ketiga, manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah sebuah konsep yang mengacu pada proses pengelolaan dan pengaturan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Fungsi manajemen pembelajaran: pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengarahan. Keempat, pengawasan. Keempat, manajemen sarana dan prasarana.
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menuju proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, memperjelas penyampaian informasi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, meningkatkan interaksi langsung siswa dengan lingkungan sehingga memungkinkan untuk bisa belajar mandiri. Ketiga, dapat mengatasi karena masalah ruang dan waktu. Yang kelima, manajemen humas. Manajemen humas adalah proses yang melibatkan pengelolaan hubungan antara lembaga pendidikan dan publiknya, baik internal, guru, karyawan, siswa, maupun eksternal orang tua, masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi yang efektif guna membangun citra positif dan dukungan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Fungsi manajemen humas. Pertama, hubungan internal. Kedua, publisitas. Ketiga, advertising. Keempat, penciptaan berita dan peristiwa. Kelima, public affair. 6, lobbying. 7, pengelolaan isu dan hubungan investor. Keenam, manajemen layanan khusus, bertujuan untuk mendukung, mempermudah jalannya proses pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Layanan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Jenis layanan khusus. Yang pertama, layanan perpustakaan. Kedua, layanan kesehatan. Ketiga, layanan asrama. Keempat, layanan bimbingan dan konseling. Kelima, layanan kantin. Keenam, layanan laboratorium. Ketujuh, layanan transportasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.